Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang ada di puskesmas, klinik maupun laboratorium kesehatan dan juga unit transfusi darah. Kali ini kita akan mengulas salah satu regulasi atau turunan dari regulasi sebelumnya tentang akreditasi pasien CAS. Nah, surat ini adalah surat dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang mana terbit pada tanggal 27 April tahun 2023. Jadi ini adalah regulasi turunan untuk mengatur proses akreditasi pada bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Jadi ada beberapa penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam pengusulan akreditasi di tahun 2023 mengingat banyak sekali puskesmas yang masih belum memenuhi syarat dalam mengajukan proses akreditasi. Jadi kan sebagaimana surat Dirjen Yankes sebelumnya menyebutkan beberapa syarat untuk pasien tersebut dapat mengajukan akreditasi ke lembaga akreditasi atau LPA. Mungkin ada sekitar 10 syarat. Jadi syarat itu dirasa cukup berat sehingga Kementerian Kesehatan kemudian mengambil kebijakan relaksasi khusus bagi pasien CAS yang mau mengajukan akreditasi di tahun 2023 ini. Jadi penekanannya adalah regulasi ini berlaku hanya untuk tahun 2023. Jadi bagi pasien CAS yang mengajukan mau melaksanakan akreditasi tahun 2023 tentunya akan mendapatkan keringanan dalam pengajuan akreditasi. Keringanan ini yaitu beberapa kemudahan atau pengurangan dari persyaratan pengajuan akreditasi. Nah, tentu ini info terbaik bagi kawan-kawan semuanya yang memang sudah bersiap-siap untuk mengajukan akreditasi. Silahkan disimak untuk info selanjutnya terkait dengan surat Dirjen Yankes ini. Kita langsung masuk ke surat edarannya, yaitu nomor HK0202D7012 tahun 2023 tentang persiapan akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah. Jadi ini nomor dan juga perihal tentang surat edaran dari Dirjen Yankes. Nah, kalimat pertama pembukanya adalah sehubungan akan diselenggarakannya akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah. Terdapat beberapa pemberitaan dan laporan melalui media sosial dan atau informasi langsung yang disampaikan kepada Kementerian Kesehatan mengenai persiapan akreditasi yang berbiaya mahal, kekhawatiran sulitnya pemenuhan persyaratan akreditasi, serta adanya keterlibatan pejabat daerah dalam pengurusan lembaga penyelenggara akreditasi, dan himbauan pejabat daerah hanya LPA tertentu saja yang melakukan survei di wilayahnya. Jadi ini dasar-dasar dari Dirjen Yankes mengeluarkan surat edaran ini. Jadi isu-isu yang berkembang sampai dengan saat ini inilah yang menjadi titik tolak terbitnya surat edaran ini. Poin-poinnya yang pertama yaitu 1. Kebijakan penyelenggaraan akreditasi, kita singkat saja pasien CAS di luar rumah sakit, sebagaimana telah diatur dalam PMK nomor 34 tahun 2022 tentang akreditasi pasien CAS itu, beserta beberapa instrumen hukum yang bersifat teknis sebagai turunannya. Itu poin pertama. Lalu poin kedua, beberapa ketentuan dalam PMK 34 tahun 2022 yang berkaitan langsung dengan permasalahan pemberitaan, kekhawatiran dan laporan di atas. Titik 2. Yang A. Persiapan akreditasi dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas pengisian penilaian mandiri atau self-assessment. Ini biasanya berupa format Excel. Setiap yang berisi pemenuhan di setiap elemen penilaian. Jadi itu yang self-assessment maksudnya. Lalu, penyusunan program peningkatan mutu, penetapan dan pengukuran indikator mutu, dan pelaporan insiden keselamatan pasien. Ini pasal 14 ayat 2. Yang A. Lalu kita lihat kembali untuk poin selanjutnya. Poin B. Lembaga penyelenggara akreditasi bertugas membantu Menteri dalam melaksanakan survei akreditasi dan dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri. Ini pasal 6 ayat 3. Jadi ini poin-poin dalam PMK tersebut yang harus ditegakkan oleh Kementerian Kesehatan dalam menyelenggarakan akreditasi agar tidak melanggar PMK tersebut. Poin C.
Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan akreditasi dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati Wali Kota melakukan berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada dalam pasal 30 ayat 1 dari PMK 34 tersebut. Nah, poin ketiga disebutkan, kegiatan persiapan akreditasi dapat dilakukan oleh Pasienkes secara mandiri, tanpa harus mengikuti pendampingan dan bimbingan yang berbiaya mahal. Jadi, mungkin masih ingat dalam benak kita semua bagaimana persiapan akreditasi pada tahun-tahun sebelumnya yang meliputi beberapa proses sampai dengan waktu 1 tahun. Nah, sekarang mendapatkan keringanan bahwa tidak mesti melalui proses pendampingan tersebut. Jadi, bisa saja pendampingannya melalui pembelajaran dari Pasienkes tersebut bersama dengan Kementerian Kesehatan. Nah, di sini sudah dibuka oleh Kementerian Kesehatan saluran pendampingan bagi Pasienkes tersebut. Salah satu contohnya itu di media sosial Instagram di Mutuyankes, nih poin ketiganya. Poin keempat, persyaratan untuk mengajukan usulan survei akreditasi diatur dalam Kep Dirjen nomor 3991 tahun 2022, yaitu perizinan berusaha dan registrasi Pasienkes. Persyaratan puskesmas, kepala puskesmas, klinik, labkes, UTD, pengisian aspak, ini persyaratan-persyaratannya. Lalu STR, SIP bagi tenaga medis, bukti pelaporan INM, IKP. Nah, dalam rangka percepatan penyelenggaraan akreditasi puskesmas, klinik, labkes, dan UTD yang akan dilakukan pada bulan Mei tahun 2023, di mana pelaksanaan akreditasi saat ini sangat berbeda dengan penyelenggaraan akreditasi sebelumnya. Maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian ketentuan pelaksanaan akreditasi tahun 2023 yang terdapat dalam lampiran. Jadi, inilah inti dari surat ini di mana menyebutkan akan ada keringanan dalam pengajuan survei untuk Pasienkes tersebut. Tentunya keringanan ini termasuk dalamnya adalah keringanan persyaratan-persyaratan untuk pengajuan survei. Nanti bisa kita lihat di bagian lampiran. Poin kelima, setelah usulan survei diterima oleh LPA, terdapat dokumen yang harus dilengkapi dan perlu mendapatkan perhatian, yaitu PPS atau Perencanaan Perbaikan Strategis. PPS ini biasanya adalah perbaikan yang dilakukan puskesmas berdasarkan masukan dari surveyor terdahulu atau surveyor sebelumnya bagi puskesmas yang telah diakreditasi sebelumnya. Jadi apa-apa saja masukan dari surveyor pada saat akreditasi sebelumnya tentunya sudah dituangkan dalam perencanaan perbaikan strategis. Nah, dan PPS tersebut sudah harus ditindaklanjuti, ini maksudnya. Jadi usulan survei tersebut juga harus mencantumkan PPS, ini syarat yang disebutkan dalam Kep Dirjen Yankes sebelumnya, nomor 3991 tersebut. Untuk kemenuhan dokumen PPS dalam rangka percepatan pelaksanaan akreditasi, dilakukan juga penyesuaian. Nah, jadi selain syarat-syarat di atas, yang poin ketiga, tentunya akan ada juga penyesuaian atau keringanan dalam pengajuan survei yang mewajibkan adanya dokumen PPS. Jadi akan ada keringanan dari Kementerian Kesehatan. Poin ke-6, tarif survei akreditasi. Nah, ini poin penting. Sebagaimana dalam KMK nomor 110 tahun 2023, itu merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan akreditasi. Berdasarkan hasil FGD atau Focus Group Discussion bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, bahwa besaran tarif survei akreditasi dalam KMK dimaksud merupakan nilai maksimal dalam pelaksanaannya mengutamakan konsep jaminan mutu pelayanan sesuai standar akreditasi. Jadi inilah beberapa keraguan dari rekan-rekan yang ada di Pasienkes mengenai tarif yang ada dalam Kemenkes nomor 110 tahun 2023. Jadi ditegaskan oleh Kemenkes sekarang itu merupakan tarif maksimal atau istilahnya adalah tarif tertinggi. Jadi bisa diperhatikan nanti di poin ke-6, ini penekanan untuk tarif survei. Poin ke-7, ini poin penting. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kadinkes daerah kabupaten kota, dan pejabat struktural tertentu di lingkungan Dinas Kesehatan, ingat ya, pejabat struktural tertentu, jadi di penekanannya hanya pejabat struktural tertentu, selain Kadinkes tadi juga,
merupakan pejabat daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan utama untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan akreditasi. Keterlibatan pejabat daerah bidang kesehatan dalam pengurusan organisasi LPA dapat menghilangkan kemandirian LPA dalam melakukan survei akreditasi. Selain itu juga dapat diprediksi akan menimbulkan konflik kepentingan, termasuk adanya pelarangan beberapa LPA untuk melakukan survei di wilayahnya. Jadi, Kementerian Kesehatan sudah memiliki gambaran apabila misalnya dalam lembaga penyelenggara akreditasi tersebut diisi oleh pengurus ataupun surveyor yang merupakan juga Kadinkes misalnya, atau merupakan pejabat di Dinas Kesehatan yang punya tugas kewenangan untuk membina, mengawasi di bidang kesehatan, terutama dalam penyelenggaraan akreditasi. Nah, ini akan menimbulkan konflik nantinya. Tentu saja nanti anggota LPA tersebut akan mengutamakan LPA-nya yang bertugas menyurvei di wilayah tersebut. Nah, ini yang ditakutkan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga ada penekanan jika ada pejabat dinas kesehatan, baik itu kepala dinas ataupun pejabat struktural tertentu yang punya kaitan dengan akreditasi, tentunya ini akan berdampak pada survei akreditasi yang diselenggarakan oleh LPA tersebut. Jadi akan ada mungkin penyesuaian dari Kementerian Kesehatan terkait hal tersebut. Namun kita lihat nanti di bagian lampiran apakah ada penyesuaian ataukah tidak, ataukah nanti memang penyesuaiannya secara lisan dari Kementerian Kesehatan. Mungkin kita tidak tahu. Kita lihat saja di bagian lampiran dari surat Dirjen Yankes ini. Nah, ini poin nomor 8 yang terakhir. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan monitoring terhadap kemandirian LPA dalam melaksanakan survei akreditasi pasien kes sebagaimana angka 7 di atas. Jadi, untuk mengawasi angka 7 di atas, maka Kementerian Kesehatan akan melakukan monitoring bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini adalah kepala daerah ataupun perangkat daerah. Jadi, jika ditemukan LPA yang melanggar dari poin ke-7 di atas, tentunya bukan tidak mungkin Kementerian Kesehatan akan melakukan atau memberikan sanksi terhadap LPA tersebut. Nah, jadi ada poin penekanan dalam poin ke-7 dan poin ke-8 jika memang LPA melanggar dari ketentuan poin ke-7 tersebut. Mungkin ini akan menjadi poin penting bagi LPA dalam menyelenggarakan akreditasi. Sekarang kita lihat bagian lampiran. Nah, ini yang ada di bagian lampiran, ketentuan-ketentuan penyesuaian untuk akreditasi. Jadi, sebagaimana ketentuan survei itu tersebut yang ada di keputusan Dirjen Yankes sebelumnya, nomor 3991 tahun 2022, itu ada menyebutkan misalnya pada bagian ini untuk puskesmas, ini ada kolom ketentuan wajib yang biasa sudah disebutkan sebelumnya dan juga pelaksanaan akreditasi tahun 2023. Jadi perlu diingat penyesuaiannya hanya untuk akreditasi yang dilakukan di tahun 2023. Jadi jika Bapak Ibu kepala puskesmas atau klinik dan lain sebagainya yang ingin menyelenggarakan di tahun 2024, tentunya surat ini tidak berlaku kembali. Artinya bukan tidak mungkin akreditasi nanti akan kembali mengacu pada keputusan Dirjen Yankes nomor 3991 tahun 2022. Jadi tidak ada penyesuaian, dikecualikan hanya untuk yang tahun 2023 ini, dimulai dari bulan Mei. Nah, yang pertama persyaratannya adalah nomor 1, kepala puskesmas telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. Nah, akan dilakukan penyesuaian bahwa cukup melampirkan pengusulan. Jika kepala puskesmas tersebut belum juga mengikuti pelatihan manajemen puskesmas, maka cukup dengan mencantumkan surat pengusulan keikutsertaan dalam pelatihan manajemen puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi cukup surat dari Dinas Kesehatan yang berupa surat usulan dari Dinas Kesehatan untuk pelatihan manajemen puskesmas. Lalu poin kedua, bukti ini sama dengan poin ketiga, syaratnya kan sebenarnya adalah 12 bulan terakhir pelaporan INM dan IKP. Namun akan dilakukan penyesuaian, cukup 3 bulan terakhir, baik itu perdana maupun reakreditasi. Jadi untuk INM dan IKP, jika Bapak Ibu yang ada di puskesmas, klinik, dan
di Puskesmas yang akan melakukan survei di tahun 2023, cukup 3 bulan terakhir pun sudah bisa mengajukan survei. Ini penyesuaiannya. Lalu untuk dokumen pendaftaran, kan juga disebutkan bahwa harus ada hasil PPS untuk pasienkes yang reakreditasi. Lalu di sini penyesuaiannya adalah ketentuan PPS tersebut ditiadakan. Nah, ini berita baik bagi kawan-kawan yang juga terkendala di dokumen PPS yang mungkin nanti hilang atau tidak pernah dilaksanakan. Ada relaksasi di sini bisa mengajukan walaupun itu tidak ada dokumen PPS-nya. Nah, jadi bersiap-siap jika ingin mengajukan reakreditasi tahun 2023, syarat-syaratnya cukup dimudahkan sekarang. Nah, apakah syarat ini sudah semua termasuk dalam keputusan Dirjen Yankes sebelumnya nomor 3991? Tentu saja ini cuma ada 4 poin. Kalau tidak salah ada berapa poin? Mungkin bisa kita lihat kembali, mengulang syarat untuk mengajukan survei. Nah, ini syarat pengajuan survei. Jadi, yang bertanda merah ini adalah yang mendapatkan relaksasi. Sementara yang tidak ada tentunya kembali ke persyaratan awal. Misalnya, untuk Puskesmas itu harus ada perizinan berusaha, sudah terregistrasi, ini tetap syaratnya. Lalu pengisian aspak juga tetap. Untuk perdana itu update dan validasi 100%, untuk reakreditasi ditambah dengan pemenuhan SPA-nya minimal 60%. Lalu INM dan IKP ini sudah ada penyesuaian tadi. Nah, poin ke-6, syarat ke-6, sebelumnya yang tidak ada di dalam surat edaran tersebut tentunya tetap masih berlaku. Artinya misalnya STR, 100% tenaga medis dan tenaga kesehatan itu memiliki STR yang dibuktikan di SIS-DMK. Jadi ini tetap berlaku. Lalu poin ke-7, memiliki SIP yang masih berlaku, yaitu 80% tenaga medis di SIS-DMK. Artinya ini tetap berlaku karena tidak ada penyesuaian dalam surat edaran tersebut. Misalnya di Puskesmas ada 2 tenaga medis, jika satu saja SIP-nya tidak berlaku, maka itu sudah 50% tenaga medis tidak memiliki SIP yang berlaku. Artinya sudah tidak dapat lagi mengajukan survei. Jadi perlu berhati-hati. Bisa dibayangkan jika di Puskesmas tersebut hanya ada 1 tenaga medis dan ternyata juga SIP-nya juga tidak berlaku, artinya 100% tidak ada SIP tenaga medis yang berlaku. Tentu saja ini menghambat dalam usulan survei, nantinya akan ditolak oleh LPA. Pimpinan pasienkes ini hanya diberikan relaksasi atau keringanan dalam pelatihan manajemen. Artinya yang poin selainnya seperti syarat minimal S1 kesehatan untuk kawasan perkotaan dan pedesaan itu tetap berlaku. Untuk terpencil dan sangat terpencil tentunya masih bisa D3 kesehatan ini masih tetap berlaku. Lalu keberadaan dokter, itu reakreditasi harus memiliki dokter. Artinya aturan ini tetap berlaku untuk Puskesmas. Kita kembali ke poin surat dirjen ini. Lalu kita lanjut ke kemudahan dalam klinik. Nah, ini untuk klinik. Jadi untuk klinik ini yang paling penting bisa dilihat di bagian kepemilikan SDR dan SIP. Ini sepertinya masih sama. Jadi 100% kalau tidak salah dalam persyaratan sebelumnya. Lalu poin ketiga, aspaknya juga diupdate dan validasi 100%. Penyesuaiannya sekarang adalah untuk klinik pertama ini bukti pengisian aspak itu update 100% dan validasi 100% oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tapi bagi klinik utama ini dapat relaksasi mengisi data aspak itu secara pretext pada aplikasi aspak. Jadi cukup pretext. Ini keringanannya. Lalu poin keempat, keringanan keempat adalah khusus pelaporan INM. Di sini ada 3 bulan terakhir bagi perdana dan 12 bulan terakhir bagi survei ulang. Sementara keringanannya adalah cukup 1 bulan terakhir baik bagi survei perdana maupun survei ulang. Jadi hanya 1 bulan pun sudah cukup bisa mengajukan survei, asalkan syarat lainnya juga terpenuhi. Poin kelima untuk IKP, pelaporan IKP di sini cukup sebagaimana sebelumnya adalah 3 bulan untuk perdana dan 12 bulan
untuk survei ulang sekarang mendapatkan keringanan. Jadi cukup di sini surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh penanggung jawab klinik menyatakan bahwa klinik memiliki kebijakan pelaporan internal IKP dan melakukan investigasi apabila terjadi insiden keselamatan. Jadi cukup ini yang dilampirkan, sudah cukup jika memang tidak ada melaporkan di aplikasi IKP. Lalu dokumen pendaftaran PPS juga sama ditiadakan. Sementara dokumen implementasi, nah ini yang mengejutkan, di puskesmas tidak disebutkan, tidak ada keringanan rupanya. Kalau tidak salah untuk puskesmas tersebut dokumennya adalah 1 tahun terakhir, tidak ada keringanan. Sementara untuk klinik ini ada penyesuaian rupanya untuk dokumen implementasi pemenuhan EP, yaitu dokumen pemenuhan EP di sini adalah 1 tahun ke belakang untuk survei reakreditasi dan minimal 3 bulan ke belakang dari survei perdana. Untuk survei perdana ini ketentuan sebelumnya. Sementara yang penyesuaian sekarang adalah khusus untuk survei tahun 2023 itu dokumen pemenuhannya untuk masing-masing EP adalah 3 bulan ke belakang saja dari pelaksanaan survei, baik itu perdana maupun survei reakreditasi. Jadi ini ada keringanan di bagian dokumen implementasi. Kegiatan survei luring juga ada. Setelah rekam medis itu 3 bulan terakhir untuk perdana dan 12 terakhir untuk survei reakre. Itu ketentuan sebelumnya. Keringanan sekarang adalah ini menyediakan cukup 3 bulan baik itu perdana maupun survei ulang. Jadi ini keringanan untuk rekam medis. Nah, ini ketentuan lainnya adalah untuk labkes dan UTD. Mungkin kawan-kawan semua dapat melihat langsung dalam surat edarannya ketentuan-ketentuan kemudahan dalam persyaratan untuk pasien kes, laboratorium kesehatan, dan juga unit transfusi darah. Nah, ini suratnya terbit tanggal 27 April tahun 2023 dari Dirjen Yankes. Jadi inilah beberapa penjelasan mengenai surat terbaru dari Dirjen Yankes tentang penyesuaian dalam penyelenggaraan akreditasi tahun 2023 yang mana sepertinya akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2023 sampai dengan mungkin Desember tahun 2023. Bersiap-siap jika Bapak Ibu yang ada di Pasienkes ingin mengajukan survei reakreditasi tahun ini, tentunya akan mendapatkan kemudahan dalam pengajuan survei karena ada keringanan dalam persyaratan survei. Tentunya surat edaran ini hanya berlaku untuk survei tahun 2023. Jadi jika Bapak Ibu yang ada di puskesmas, klinik, dan labkes UTD itu menunda sampai ke tahun 2024, jangan lupa ketentuan dalam surat Dirjen Yankes nomor 3991 tentunya akan berlaku kembali. Jadi mungkin hanya usul atau himbauan bagi Bapak Ibu semuanya, manfaatkanlah keringanan yang ada di surat edaran ini untuk melaksanakan akreditasi di tempat Bapak Ibu semuanya selagi ada keringanan dalam pengajuan surveinya. Demikian info untuk pengajuan survei akreditasi. Selamat dan sukses.